besar bagi manusia. Inilah cerita tentang Dewi Sri, Dewi yang turun dari kehayangan membawa kehidupan dalam bentuk butiran padi. Namun perjalanan ini bukan sekedar tentang memberi, tapi juga ada pengorbanan cinta dan ikatan abadi antara langit dan bumi. Belahan bumi tanah Jawa yang subur, hiduplah sekelompok petani yang bergantung sepenuhnya pada kemurahan alam. Mereka mengolah tanah hingga penuh huruf. Namun, sering hasil yang didapat tak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Saat musim kemarau yang panjang, hujan yang tak menentu, dan hama yang merusak tanaman membuah, kehidupan mereka penuh tidak kepastian. Di tengah desa itu, terhadap sebuah sawah yang ditinggali sepasang suami istri tua, Kiai Sarno dan Nyai Surti. Mereka adalah petani yang jaya akan hasil buminya. Namun, mereka merasa putus asa karena hasil panen yang kian menyusut. Setiap hari mereka menatap langit, berharap pada keajaiban yang mungkin bisa membawa kehidupan baru bagi sawah mereka yang gersang. Malam itu, Kiai Sarno dan Nyai Surti berbicara di bawah sinar bulan. Mereka bertanya-tanya, apa para dewa telah meninggalkan kita, Nyai? Ataukah mungkin ini ujian yang harus kita lalui? Dalam hati mereka terbesit sebuah harapan terakhir, doa dan harapan kepada para dewa, yaitu Dewi Sri, Dewi yang mampu membawa keberkahan bagi lahan mereka. Sementara di kahyangan, Dewi Sri termenung di tangan, menyaksikan konflik besar yang muncul. Akan tetapi, pengorbanan yang diminta kali ini terasa begitu berat. Dewi Sri harus membuat pilihan yang tidak mudah. Apakah aku siap untuk meninggalkan dunia para dewa dan memberikan seluruh hidupku untuk bumi, ataukah aku akan tetap di kahyangan, menyaksikan para manusia berjuang tanpa bantuan? Di desa Kiai Sarno dan Nyai Surti tidak henti-hentinya berdoa setiap pagi. Mereka membawa sesajen ke pinggir sawah, memohon agar padi yang mereka tanam dapat tumbuh dengan subur. Hari demi hari berlalu, dan harapan mereka semakin menipis. Ketegangan di antara para petani mulai terasa, karena tidak ada yang tahu kapan bantuan dari para dewa akan datang. Di kahyangan, Dewi Sri akhirnya membuat keputusan dengan penuh keberanian. Dia memohon izin kepada Batara Wisnu. Ayahanda, izinkan hamba turun ke bumi. Baiklah anakku, jika itu keputusanmu, maka pergilah, aku merestuimu.
wujud seorang gadis muda yang cantik jelita, mengenakan kain tradisional berwarna hijau dan emas, simbol dari kehidupan dan kesuburan. Kedatangannya ke desa itu tidak langsung disadari oleh para petani. Namun, pada suatu pagi, Kyai Sarno yang tengah mengisa sawahnya terkejut melihat seorang gadis tak dikenali berdiri di tepi ladang. "Siapakah kamu, anak muda?" tanya Kyai Sarno heran sekaligus kagum. "Akulah Sri," jawab gadis itu. Dewi Sri membawa angin segar ke desa tersebut. Perlahan-lahan keadaan padi yang ditanam Kyai Sarno dan Nyai Surti tumbuh dengan hijau, menandakan bahwa keberkahan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namun, semakin besar pula rasa penasaran mereka bagaimana mungkin seorang gadis muda itu memiliki kekuatan besar ini. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum lembutnya? Di sisi lain, Dewi Sri semakin dekat dengan manusia, merasakan setiap penderitaan dan kebahagiaan mereka. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa waktu untuk perpisahan semakin bersinar dekat. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Dewi Sri memanggil Kyai Sarno dan Nyai Surti ke sebuah ladang yang paling sunyi. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Dengan lembut Dewi Sri memandang mereka dengan berkata, "Aku harus pergi. Tugas yang aku undang di sini sudah selesai. Akan tetapi aku pastikan bumi ini tetap terjaga. Aku akan kembali ke Kahyangan. Tetapi sebelum itu aku harus memberikan hidup untuk bumi ini. Ini adalah takdirku dan pengorbanan ini akan menjadi keseimbangan di antara langit dan bumi." Kyai Sarno dan Nyai Surti terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka tidak bisa menghentikan Dewi Sri, tapi mereka akan kehilangan seorang yang telah membawa kebahagiaan dan harapan. Dewi Sri melantunkan doa-doa suci dan perlahan-lahan tubuhnya menjadi sebutir padi yang bercahaya. Cahaya semakin terang dan meledak menjadi kilauan yang memancar ke seluruh desa. Para petani terbangun dari tidur mereka menyaksikan cahaya yang luar biasa, dan mereka segera menyadari bahwa Dewi Sri telah menjadi padi yang tumbuh di ladang itu. Bukan sekedar tanaman biasa, melainkan wujud pengorbanan dan simbol cinta Dewi Sri. Kyai Sarno dan Nyai Surti menangis, akan tetapi bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur yang mendalam. Padi yang tumbuh dari pengorbanan Dewi Sri melambangkan kehidupan, tak terputus setiap butirnya. Setiap kali musim panen tiba, para petani berkumpul di tepi sawah untuk mengadakan upacara sederhana, mempersembahkan sesajen dan doa untuk Dewi Sri. Mereka percaya bahwa meskipun Dewi Sri tidak lagi di antara mereka secara fisik, akan tetapi rohnya masih ada dan menjaga serta memberkati hasil panen. Dewi Sri juga tidak hanya terkenal sebagai Dewi kesuburan, tetapi juga simbol cinta tak tergoyahkan kepada bumi dan umat manusia.
setiap desa yang menanam padi, menjadikan Dewi Sri sebagai pelindung mereka. Dan tradisi ini terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Praktika Lenti Raibu putuskan Kalima maksimal cak Praktika Lenti Raibu putuskan Kalima maksimal cak berdiri